Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada pada kesempatan pagi hari ini. Puji nama Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita yang terdapat dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-28 sampai pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Tetapi karena mengingat waktu, saya akan membacakan ayat yang ke-28 bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Ya, seperti yang kita lihat judul perikop dari ayat-ayat ini, yakni anak Allah. Dan pada kesempatan pada pagi hari ini, judul firman Tuhan yang saya berikan yakni hidup anak-anak Allah. Ya, puji Tuhan. Sebelum masuk dalam kebenaran firman Tuhan, perlu menjadi pengetahuan bagi kita, menjadi latar belakang penulisan surat ini adalah ditulis oleh Rasul Yohanes sendiri karena adanya pengajaran doketisme, yakni pengajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya memiliki keilahiannya saja, atau dapat dikatakan bahwa mereka adalah kelompok yang menolak adanya sisi kemanusiaan Yesus. Ya, puji nama Tuhan. Kita semua pasti pernah mendengar istilah yang mengatakan bahwa buah yang jatuh pastilah tidak jauh dari pohonnya. Ya, yang memiliki artian bagaimana orang tuanya akan menentukan bagaimana anak-anaknya. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah siapa anak-anak Allah yang dimaksud dari ayat-ayat ini? Ya, pastinya kita semua tahu yang dimaksud dari anak-anak Allah di sini adalah yakni setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan yang mengalami kelahiran baru. Ya, yang menjadi pertanyaannya adalah ketika kita mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, lalu bagaimana kehidupan anak-anak Allah yang harus kita lakukan menurut firman Tuhan? Ya, yang pertama adalah melakukan kebenaran. Kita baca ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Ya, puji Tuhan. Dengan jelas dari ayat ini kita mengerti bahwa ia yakni Yesus adalah benar. Dan ketika kita mengatakan bahwa kita telah lahir baru, kita lahir daripadanya, maka kita sepatutnya hidup melakukan kebenaran. Yang menjadi pertanyaannya adalah kebenaran yang dimaksud dalam ayat ini adalah kebenaran yang bagaimana? Kebenaran bagaimana yang harus kita lakukan? Ya, kita perhatikan kebenaran dalam ayat ini menggunakan kata dalam bahasa Yunani-nya yakni dikaiosunen, yang artinya adalah standar kebenaran Allah. Jadi bukan hanya sekedar standar kebenaran yang harus kita lakukan, bukan hanya sekedar standar kebenaran manusia yang dapat ditoleransi. Tetapi yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah adalah standar kebenaran yang dimiliki oleh Allah. Dan kita semua tahu apa yang menjadi standar kebenaran Allah yakni adalah hal yang mencakup hukum yang pertama dan terutama, yakni mengasihi Tuhan Allah dan juga sesama manusia seperti diri kita sendiri. Ya, inilah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah yang pertama. Lalu yang kedua, hal apa yang harus kita lakukan ketika kita sebagai anak-anak Allah? Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah hidup dalam kekudusan. Kita baca dalam pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Dengan sangat jelas dikatakan bahwa kita yang adalah anak-anak Allah haruslah hidup kudus atau suci sama seperti Dia yang adalah suci. Dalam usaha menjalani hidup kudus di hadapan Tuhan, kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi yang harus kita lakukan adalah tetap berusaha hidup kudus dengan dibarengi hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Yang menjadi poin yang ketiga, sebagai anak-anak Allah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah yakni yang ketiga, tidak hidup dalam dosa lagi. Kita baca dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-6 dan juga ayat yang ke-9 ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ayat yang ke-9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia dan ia tidak dapat berbuat dosa
karena ia lahir dari Allah. Dari kedua ayat ini kita dapat melihat bahwa adanya pengulangan kalimat, yakni tidak berbuat dosa lagi. Dan ketika ada pengulangan kalimat, itu menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah hal yang sangat penting, yakni ditekankan, sangat-sangat ditekankan oleh penulis, sehingga ditulis berkali-kali. Ya, puji Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah ketika kita menjadi orang percaya kepada Yesus, mengalami lahir baru, benar-benar langsung sempurna dan tidak mengenal dosa lagi? Orang-orang yang tidak percaya Yesus akan jatuh dalam dosa dan menikmati dosa tersebut dan menjadikan dosa tersebut sebagai gaya hidupnya. Tetapi berbeda dengan orang-orang tidak percaya, kita sebagai orang-orang percaya mungkin akan ada kalanya kita jatuh dalam dosa. Tetapi pada akhirnya kita tidak akan nyaman dalam hal itu dan membuat kita segera bertobat. Kita mungkin jatuh dalam dosa. Kita mungkin pernah mengalami jatuh dalam dosa, tetapi kita sebagai orang-orang percaya tidak menikmati dosa itu lagi, apalagi sampai menjadikannya sebagai gaya hidup. Itulah menjadi perbedaan antara kita, antara orang yang percaya, yakni kita, dan orang-orang yang tidak percaya. Di mana orang-orang yang tidak percaya melakukan dosa dan menikmati dosa dan menjadikannya sebagai gaya hidupnya. Sedangkan kita, orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, mungkin ada kalanya kita jatuh dalam dosa, tetapi kita segera berbalik, segera sadar dan berbalik kepada Tuhan dan tidak menjadikannya sebagai gaya hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui renungan singkat pada pagi hari ini, kita diingatkan kembali bahwa kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang percaya, dan sepatutnya lah kita hidup seperti Bapa kita, yakni seperti Allah, yakni melakukan kebenaran. Hidup melakukan kebenaran, hidup dalam kekudusan dan tidak berbuat dosa lagi. Puji nama Tuhan. Inilah menjadi renungan singkat bagi kita pada pagi hari ini. Untuk mengakhirinya, sama-sama kita bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Firman Tuhan datang kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami sebagai orang-orang percaya bahwa kami adalah anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah kami mau hidup melakukan apa yang menjadi standar kebenaran Allah. Menjalani hidup kekudusan dan mau melakukan. Dan walaupun kadang kami jatuh dalam dosa Tuhan, tetapi kami tidak mau hidup dalam dosa. Kami mau bangkit bersama dengan Tuhan, tidak mau hidup dalam dosa lagi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan, demikian renungan singkat kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap sukacita, dan teruslah andalkan Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati selalu. Ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban